Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan NVivo. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan visualisasi data di NVivo 12 dengan menggunakan fitur map. Ada 3 fitur map di NVivo. Yang pertama adalah mind map, yang kedua project map, dan yang ketiga adalah concept map. Nah, mind map dan project map sudah saya jelaskan pada 2 video sebelumnya, dan sekarang saya akan membahas concept map. Apa itu konsep map dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan berikut ini. Kita mulai dari pengertian. Konsep map adalah visualisasi bentuk bebas yang terdiri dari berbagai bentuk dan penghubung. Jadi mirip dengan mind map dan project map yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pembedanya adalah kita bebas membuat bentuk atau objek di konsep map dan ada penghubungnya. Penghubungnya pun kita bisa modifikasi. Jadi tidak otomatis seperti yang ada di project map. Nah, konsep map ini digunakan untuk memetakan ide-ide yang muncul dari penelitian kita atau untuk mengeksplorasi atau menyajikan hubungan dalam data penelitian kita. Nah, jadi ada 2 elemen dalam konsep map ini. Yang pertama adalah bentuk, mewakili konsep. Konsep bisa berupa ide, orang, atau data. Kalau saya sebut data, berarti data itu bisa berupa tema, hasil coding kita, ataupun file sumber data kita, misalnya file interview, file dokumentasi, file FGD, PDF, dan sebagainya. Dan bisa juga memo, cases, ataupun bentuk yang kita buat sendiri. Nah, selain ada bentuk dalam konsep map ini, ada juga garis penghubung yang bisa diartikan seperti ini. Ini menyebabkan, atau ini membutuhkan, atau ini berkontribusi pada. Lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh ini. Nah, ini adalah tampilan konsep map di NVivo. Di sini ada berbagai macam bentuk, ada segitiga, note atau catatan, ada bentuk persegi panjang dengan bulatan di sudutnya, ada cases, tema. Nah, selain bentuk ada juga garis penghubung. Tourism dengan infrastruktur ini dihubungkan oleh garis. Ini bisa jadi kita artikan tourism mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang baik. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan tentang pendekatan atau bagaimana kita membuat konsep map ini. Kita tentunya mengidentifikasi daftar konsep yang saling berkaitan dalam data kita. Jadi kita perhatikan dulu konsep apa yang saling berkaitan. Terus kita letakkan konsep tersebut dalam bentuk yang diinginkan, lalu atur posisinya. Kira-kira apa lagi yang mungkin terkait dengan konsep tersebut? Itu yang kita tanyakan kepada diri kita. Mungkin kita berpikir, oh, saya ingin membuat konsep ini, terus saya hubungkan dengan konsep yang sudah ada. Hubungkan setiap konsep untuk menunjukkan asosiasi. Terus ambil sesuatu yang sudah Anda tulis dan coba petakan. Coba visualisasikan bagaimana Anda melihat sebuah kasus. Tambahkan bentuk yang berbeda ke peta untuk mewakili apa yang berdampak atau dipengaruhi oleh kasus tersebut. Kapan kita membuat? Ya, ada 4 bagian ya. Sejak awal, selama analisis, selama kita mengembangkan teori, atau ketika kita ingin presentasi hasil. Sejak awal kita membuat diagram konsep, koneksi, dan pola yang ingin kita temukan. Misalnya penelitian saya, persepsi guru ideal. Jadi saya ingin membuat konsep guru ideal. Tunjukkan tindakan yang Anda rencanakan dan hasil yang Anda harapkan. Terus selama analisis, bagilah variabel yang secara konseptual atau fundamental berbeda. Lihat apakah ada pertentangan dari variabel tersebut. Jadi kita lihat data kita pikir oh ini mungkin berkaitan atau berbeda dan apa yang bisa dihubungkan dari konsep-konsep tersebut. Gambarkan kemungkinan hubungan antar konsep, konfirmasi bahwa Anda memiliki data pendukung untuk setiap tautan yang telah Anda buat. Jadi kalau kita sudah membuat koneksi, pastinya kita harus yakin bahwa kita punya data pendukung sebagai argumentasi bahwa memang konsep tersebut berhubungan. Buatlah urutan langkah-langkah konsekuensial. Apa yang harus dilakukan sebelumnya dan langkah apa yang mengikuti setelahnya. Ketika kita mengembangkan teori, kita memvisualisasikan koneksi teoritis dalam data, buat refleksi analitik, kembangkan dugaan kausal. Jika ini terjadi, pasti karena apa? Tunjukkan hal-hal yang harus ada agar suatu hasil terjadi.
Pada saat presentasi hasil, kita padatkan semua yang telah dianalisis ke dalam ruang terbatas dan identifikasi apa yang penting dalam penemuan kita. Terus kita sampaikan informasi sambil menyimpan narasi untuk hasil pembahasan nanti. Sekarang mari kita praktekkan. Untuk membuat konsep map, buka menu Explore, klik icon konsep map yang ada di sini. Terus beri nama. Karena penelitian saya yaitu ingin mencari tahu bagaimana persepsi guru mengenai konsep guru ideal, maka saya tulis di sini guru ideal. Jadi saya ingin mencari tahu bagaimana konsep guru ideal ini. Deskripsi saya kosongkan, saya klik OK. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuka konsep map. Di sini sudah tersedia bentuk-bentuk yang akan kita gunakan. Jadi, ini tergantung dari peneliti. Anda mau gunakan bentuk yang mana. Saya mau pakai bentuk ini. Saya drag ke detail view, klik 2 kali, saya beri nama guru ideal. Nah, saya lihat di data saya, guru ideal ini sangat dipengaruhi oleh adanya faktor administrasi. Jadi saya drag masuk ke sini, juga atasan, fasilitas, karakter, pendidikan, pengalaman. Oke, itu saja. Masukkan sini. Oke. Jadi saya lihat guru ideal ini dibentuk oleh beberapa faktor atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya buat koneksinya. Kenapa tanda panahnya ke sini? Ini artinya bahwa administrasi ini mempengaruhi guru ideal. Terus atasan. Saya pikir atasan juga menjadi penyebab seseorang menjadi guru ideal. Kenapa? Atasan itu adalah pemimpin. Pemimpin yang konstruktif akan mendorong guru menjadi lebih baik. Sedangkan pemimpin yang destruktif akan mendorong guru itu sulit berkembang. Jadi bisa jadi saya ambil teori kepemimpinan dan saya kaitkan dengan konsep atasan ini. Jadi saya bisa tambahkan di sini misalnya teori kepemimpinan. Oke. Teori kepemimpinan, tidak usah saya kasih penghubung. Jadi sebagai penanda bahwa saya mau kaitkan teori kepemimpinan. Terus fasilitas. Jadi teman-teman pastikan kalau mau membuat konektor atau garis penghubung, kita klik konektor di atas. Jadi fasilitas juga mempengaruhi guru ideal. Banyak guru yang tidak bisa mengajar dengan baik karena memiliki fasilitas yang terbatas. Jadi kalau mau menggeser objek atau bentuk dalam konsep map ini, kita pilih pointer. Oke. Terus karakter. Pendidikan. Apakah pendidikan mempengaruhi seseorang menjadi guru yang baik? Pastinya iya. Jadi latar belakang pendidikan S1 sama S2 harusnya berbeda secara teoritis. Dan lulusan dari kampus yang ternama asumsinya akan lebih bagus daripada mereka yang berasal dari lulusan kampus yang kurang bagus, misalnya terakreditasi C. Tapi sekali lagi itu tidak selamanya, tapi saya asumsikan seperti itu. Jadi saya buat tanda panah. Pengalaman juga termasuk. Pengalaman, karena guru yang berpengalaman yang sudah mengajar 20 tahun akan mengajar lebih baik dibanding mereka yang baru mengajar 1 tahun. Dan ini tentunya didukung oleh data yang ada dalam penelitian saya. Dan ini pasti sudah didukung data. Kenapa? Karena pengalaman ini saya coding, tema pengalaman ini di-coding berdasarkan data penelitian. Terus apakah karakter menjadi penyebab? Tidak. Jadi saya hapus ya. Klik delete. Saya melihat yang tidak kalah pentingnya adalah keinginan menjadi guru ideal. Keinginan atau niat menjadi guru ideal itu juga sangat mempengaruhi seseorang untuk menjadi guru yang baik. Jadi saya buat konektor seperti ini. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana guru ideal terbentuk. Di sini saya bisa petakan lagi. Ini sebagai faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam guru, dan ini sebagai faktor eksternal. Bagaimana supaya saya bisa membedakan? Saya mau pakai ini. Jadi saya kasih tanda sini faktor eksternal.
Terus ini sebagai faktor internal. Nah, kalau kita perhatikan di sini mungkin masih ada yang terasosiasi dengan konsep guru ideal ini. Saya mau masukkan dampak. Saya mau pilih ini saja. Tulis dampak. Artinya apa dampaknya jika kita memiliki guru ideal? Jadi konektornya saya buat seperti ini. Maksudnya guru ideal ini akan mengakibatkan dampak. Nah, dampak saya bagi 3, yaitu dampak terhadap pribadi yang unggul. Jadi jika seseorang menjadi guru ideal, maka tentunya dia memiliki kepribadian yang unggul. Terus apalagi? Kepada sekolah, berarti sekolah yang bereputasi baik. Jadi kalau sebuah sekolah memiliki guru-guru yang ideal, guru-guru yang baik, maka sekolah tersebut pastinya memiliki reputasi yang baik. Terus dampak terhadap masyarakat, yaitu masyarakat yang maju. Jadi saya mengidentifikasi ada 3 dampaknya kalau kita memiliki guru ideal. Jadi untuk pribadi sang guru, saya bikin konektor seperti ini, untuk sekolah, dan untuk masyarakat. Nah, kenapa bisa? Kenapa guru tersebut bisa menjadi pribadi yang unggul? Karena guru yang ideal pastinya memiliki karakter positif. Jadi saya kan ini. Karakter positif itu bisa digambarkan dari akrab sampai teladan, dan dia memiliki kompetensi yang baik. Oke. Terus apa lagi? Pastinya dia juga memiliki karakter yang baik. Nah, dia menjadi pribadi yang unggul karena ada 3 konsep ini. Jadi saya bikin panahnya di sini. Nah, selanjutnya mengapa sekolah bisa menjadi sekolah yang bereputasi baik? Ya karena guru-gurunya profesional. Jadi saya pilih yang ini. Oke. Terus mengapa masyarakatnya menjadi maju? Ya karena guru yang ideal itu akan memiliki prinsip kebermanfaatan. Jadi bermanfaat kepada orang lain. Terus harus berkontribusi di bidang sosial. Oke. Terus ini juga tentang pengembangan diri. Bisa masuk ke sini. Nah, jadi ini sederhananya, teman-teman. Ini adalah konsep map yang saya buat berdasarkan kreativitas saya, berdasarkan pemikiran saya setelah melihat apa yang saya temukan dan apa yang saya harapkan saya temukan dalam penelitian saya. Apa yang saya harapkan temukan adalah bagaimana konsep guru ideal, karena ini menjadi tujuan penelitian saya. Inilah yang akan saya jelaskan di bagian pembahasan skripsi atau di bagian pembahasan jurnal artikel yang kita buat. Nah, seperti biasa kita bisa save dengan cara klik kanan, pilih export map, kita simpan di folder penelitian kita, konsep guru ideal. Oke, saya yakin teman-teman semua sudah paham bagaimana cara membuat konsep map, apa fungsinya, kenapa kita buat. Jadi tantangannya sebenarnya adalah di kreativitas, bagaimana kita membuat project map. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep map. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.